Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah Nusa akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. 1. Jelaskan sumber pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup, karena udara sangat dibutuhkan untuk bernafas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Sumber pencemaran udara terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Pencemaran primer adalah semua pencemaran yang beredar di udara dalam bentuk yang hampir tidak berubah, sama seperti pada saat ia diberikan dari sumbernya semula sebagai hasil dari suatu proses. Pencemaran sekunder adalah semua pencemaran di udara yang sudah berubah karena hasil reaksi tertentu antara dua atau lebih polutan. Umumnya pencemaran sekunder itu merupakan hasil antara pencemaran primer dengan polutan lain yang ada di udara. 2. Jelaskan indikator pencemaran udara. Indikator populasi udara adalah makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara. Dapat dijadikan indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara adalah lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis antara alga fotosintesis dengan fungi. 3. Jelaskan bagaimana dampak pencemaran udara terhadap tumbuhan. Tumbuhan memiliki reaksi yang sangat mempengaruhi atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang berpengaruh, di antaranya spesies tanaman, umur, keseimbangan nutrisi, kondisi tanaman, temperatur, dan penyinaran. Dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu pencemaran secara primer dan sekunder. Gangguan secara primer adalah terjadinya kontak langsung antara sumber pencemaran dengan bagian permukaan tumbuhan secara langsung, sehingga mengganggu dan menutupi epidermal yang membantu sistem penggangguan pada manusia. Gangguan secara sekunder adalah gangguan yang terjadi pada tumbuhan karena pencemaran yang mengganggu pada sistem akar, terjadi karena penumpukan polutan atau pencemaran pada tanah dan permukaan air. 4. Bagaimana dampak pencemaran udara terhadap struktur stomata daun. Pencemaran udara sangat besar pengaruhnya terhadap struktur dan mekanisme buka tutup stomata pada daun, di mana daerah yang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi mengakibatkan jumlah stomata yang rusak lebih banyak daripada tumbuhan di daerah yang tingkat pencemarannya lebih rendah. Ini dikarenakan adanya zat-zat pencemaran yang ikut masuk menghalangi mekanisme pembukaan celah stomata serta merusak metabolisme dari tumbuhan tersebut. 5. Jelaskan cara tumbuhan beradaptasi terhadap pencemaran udara. Kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri berbeda-beda, sehingga menyebabkan adanya tingkatan kepekaan, yaitu sangat peka. Tingkat kepekaan tumbuhan ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasikan logam berat. Tumbuhan dapat membuat polutan menjadi non-aktif dan disimpan dalam jaringan sehingga membahayakan tumbuhan. Tumbuhan sangat efektif sebagai akumulator pencemaran udara. Oleh karenanya tumbuhan, terutama bagian daun, adalah bagian yang paling peka terhadap pencemaran udara. 6. Jelaskan cara penanggulangan pencemaran udara. 1. Melakukan larangan kepada petani, pengusaha perkebunan melakukan pembakaran pada lahan pertanian yang akan mereka usahakan. 2. Gas barang industri sebelum dibuang ke udara terlebih dahulu harus dinetralkan. 3. Melakukan penghijauan terutama di daerah industri dan perkotaan. 4. Mendaur ulang limbah. 5. Membuat penyaringan udara sederhana. 7. Jelaskan bentuk rekayasa lingkungan terhadap pencemaran udara. Beberapa bentuk rekayasa terhadap pencemaran udara adalah membangun corobong asap suatu pabrik pada ketinggian tertentu, membuat saluran pembuangan, pencegahan kebisingan, pengendalian faktor penyakit, pengelolaan sanitasi, transportasi, dan pengelolaan pencemaran udara.